Kayaknya baru pertama kali denger nih aku. Iya, Tritara TV itu Kak, itu media dari SMA Negeri 3 Cikarang Utara untuk menyampaikan segala informasinya Kak. Oh, berarti ini tayang perdana ya? Berarti kalau tayang perdana, pasti mereka belum pada tahu nih kita siapa. Iya, maka dari itu kita akan perkenalan dulu, karena tidak kenal maka Tidak sayang. baiklah, perkenalkan nama saya Hikmah Nasihat ini dari kelas 12 MIPA 3 dan rekan saya Randani Atmarsya Putra dari kelas 11 MIPA 6. Nah, pada kesempatan kali ini tuh kita spesial banget nih Kak. Kita mau kedatangan bintang tamu yang spesialnya parah deh Kak pokoknya. spesial banget nih Kak. Ini spesial banget, udah ditunggu-tunggu banget sama semua masyarakat dan warga sekolah SMA Negeri 3 Cikarang Utara. Oh, begitu ya. Iya, makanya nih yang pada penasaran, saksikan terus ya di Tritara TV. Kembali lagi bersama kami di Tritara TV. Ini Kak, sesuai yang udah kita janjiin tadi nih, kita udah kedatangan siapa Kak? Ini apa ya? Orang-orang spesial kayaknya di Semanti Jati. Ya spesial banget nih Kak. Kami ucapkan selamat datang kepada Ya, Bapak Fajar Haryadi selaku Kepala SMA Negeri 3 Cikarang Utara. Selamat datang sekalian. Terima kasih Bapak atas waktunya. Bagaimana Bapak kabarnya, sehat? Alhamdulillah selalu sehat, berkat doa seluruh warga SMA 3 Cikarang Utara. Semoga semua kita juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Bapak ya. Pak, sebelum ke sini, gimana sih Pak pesan dan pesan Bapak terhadap SMA Negeri 3 Cikarang itu Pak? Iya. Diperkenalkan dulu nama Bapak. Nama Bapak adalah Fajar Haryadi Trimawandi. Bapak tadinya berada di SMA 1 Pebayuran, Kabupaten Bekasi, dan dipindah tugaskan sejak tanggal 10 Juli 2020 untuk memimpin SMA Negeri 3 Cikarang Utara. Saat Bapak masuk ke sekolah ini, Bapak melihat sekolah ini adalah sekolah yang besar, sekolah yang berprestasi, sekolah yang berwawasan lingkungan. Ternyata enak sekolah SMA 3 Terima Cikarang kasih Utara. Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Bagaimana Pak, mungkin ada kesan-kesan unik atau kesan-kesan lucu yang membedakan SMA Negeri 3 dengan SMA lama Bapak yang Bapak. Iya, dari letak strategis sekolah saja sudah berbeda. Bahwa SMA 3 Cikarang Utara berada di kota, di perumahan, di pemukiman yang padat penduduk, yang hampir 75%, 50-75% adalah pegawai atau pekerja. Ya, sedangkan sekolah lama Bapak hampir mayoritas adalah petani. Itu yang membedakan antara SMA 3 Cikarang Utara dengan SMA 1 Pebayuran. Ini cukup beda sekali ya Pak. Beda sekali kondisinya. Lingkungan saja dan Betul, segi dan geografis. dari letak geografis dan lingkungan sangat berbeda sekali. Gitu. Bahkan nggak kayak Oke Pak, saat ini kan sedang pandemi nih Pak. Apa kebijakan yang Bapak ambil supaya pembelajaran tetap berlangsung dengan maksimal? Saat masa pandemi ini memang sulit buat kita berkembang, karena yang tadinya kita bisa bertatap muka dengan anak didik peserta didik, yang guru dengan peserta didik di sekolah, kita harus jarak jauh. Dunia maya bermain di dalam diri kita semuanya. Pembelajaran jarak jauh sebetulnya ada yang positif dari pembelajaran jarak jauh. Guru, siswa, kepala sekolah, semuanya dituntut untuk dapat memainkan dunia maya yang benar dalam masa pandemi ini, sehingga mereka terbiasa menggunakan Google Meet, menggunakan Google Form, menggunakan aplikasi kita Suspensek dan sebagainya untuk tetap menjalankan kewajiban dan tugas kita sebagai pelajar untuk belajar dan guru untuk memberikan materi kepada peserta didik dan melakukan penilaian. Itu menjadi sebuah fenomena tersendiri buat kita di masa pandemi ini. Berarti menjadi sebuah tantangan baru. Tantangan baru buat guru kita, bagus. Nah, tantangan baru buat guru. Jadi selain ada dampak negatifnya itu juga banyak dampak positifnya ya Pak? Ya, Ya. dampak negatifnya, ya salah satunya adalah anak kita selalu membuka HP, mungkin akan budaya kesehatan mata peserta didik kita. Itu salah satu yang sehingga perlu diatur waktu. Bagaimana mata anak-anak siswa-siswa saya bisa diistirahatkan, kemudian kembali belajar menggunakan pelajaran
pembelajaran jarak jauh pada peserta didik kita. Itu nak. Jadi kan Bapak sudah menyinggung mengenai anak yang setiap harinya berarti apa ya Pak namanya, bersinggungan dengan handphone, dengan gadget gitu, dengan gawai. Kira-kira menurut Bapak ada nggak sih Pak masalah-masalah yang kemungkinan hadir gitu di saat PJJ? Setelah mendapat laporan dari Dewan Guru, Wakil Kepala Sekolah, bahwa dalam penggunaan gadget itu atau handphone ataupun komputer itu, yang pertama bermasalah adalah kuota. Ya betul. Ya, kuota peserta didik kita. Tetapi pemerintah, kementerian menggelontorkan kuota gratis, ya, melalui dana bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya sejumlah kalau tidak salah 37 giga untuk guru, 37 giga untuk guru dan sebagainya. Sehingga kuota gratis itu diharapkan bisa bermanfaat buat seluruh peserta didik kita saat pembelajaran jarak jauh dan juga buat guru. Itu. Kalau misalnya nih Pak, kita kan udah diberikan fasilitas berupa kuota gratis dari pemerintah. Bapak, tanggapan Bapak atau pandangan Bapak gimana sih kalau ada siswa yang malah menyalahgunakan fasilitas tersebut? Nah itulah salah satu tantangan buat pelajar bagaimana dia diberikan kepercayaan mendapatkan kuota digunakan untuk kepentingan dirinya, mengembangkan dirinya, agar apa? Dirinya tetap dapat belajar dengan pembelajaran jarak jauh dengan bapak dan ibu guru di sekolah walaupun tidak bertatap muka. Tetapi bapak dan ibu guru di rumah ataupun yang berada di sekolah menggunakan WFH, work from home, ya, tetap harus bertatap muka dengan aplikasi-aplikasi seperti dengan Zoom, dengan Google Meeting, dengan Webex dan sebagainya, mungkin juga dengan WhatsApp, bertatap muka di situ dan bisa memberikan penjelasan pembelajaran kepada peserta didik kita. Itu diharapkan. Jadi selain pengaruh dari guru-guru dari sekolah, berarti pengaruh dari guru-guru yang ada di rumah tuh sangat berpengaruh ya Pak? Ya, orang tua, mama, ayah. Ya, gitu. ya dalam masa ini semua komponen berperan penting. Orang tua mengawasi di rumah, ya guru juga dengan all-out-nya memberikan pelajaran pada peserta didik. Ya jangan sampai tadi disalahgunakan kuota yang sudah diberikan untuk bermain game online dan sebagainya, gitu. Sehingga yang diberikan untuk kegiatan positif akhirnya membuka-buka hal-hal yang negatif dari peserta didik kita. Itu yang merupakan jati diri anak-anak yang harus dipertahankan menjadi lebih baik, gitu aja. Dan bagaimana sih Bapak menyikapi banyak nih Pak siswa-siswa, termasuk teman saya atau mungkin kadang saya sendiri juga merasakan tugas sekolah online PJJ jarak jauh ini tuh banyak gitu Pak. Kalau ada siswa-siswi yang mengeluh, mungkin tanggapan Bapak seperti apa? Ya kita harus memaklumi semuanya, ya harus memaklumi untuk tugas-tugas ya memang kita tidak bisa bertatap muka. Mungkin kalau saat ada di sekolah langsung berhadapan dengan guru, tugas mungkin akan langsung berada di guru tersebut. Ya. Tapi karena peserta didik di rumah, ada yang di Cikarang, ada di Ciksel, di mana berada, ya tetap harus dilakukan penilaian seperti itu. Karena salah satu dasar anak itu mampu melakukan pembelajaran adalah penilaian ujungnya. Dia sudah diajarkan, ujungnya penilaian seperti ini. Itulah tagihan akhirnya dari kegiatan PJJ itu. Ya, begitu Pak. Iya. Berarti sejauh apapun jaraknya, berarti kita harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya ya Pak? Iya betul Iya. Pak Nak, betul sekali. Baik Bapak. Tapi terkadang siswa tuh Pak sering bilang, guru seringnya cuma ngasih tugas doang, tapi materinya nggak dikasih. Itu menurut Bapak gimana? Iya, saya sudah mengumpulkan beberapa dokumen yang diberikan oleh kurikulum. Beberapa guru memang ada yang hanya memberikan tugas saja. Itu nanti kan kita Bapak panggil untuk bisa memberikan materi secara online kepada peserta didik kita. Selalu Bapak evaluasi hasilnya, ya sehingga apa yang kebijakan Bapak lakukan, kebijakan yang Bapak lakukan untuk anak-anakku belajar di rumah bisa tersampaikan dengan benar gitu. Kadang banyak juga nih Pak, banyak murid yang mengeluhkan kalau kita kan sekolah dari Senin sampai Jumat, terkadang hari Sabtu dan Minggu pun masih dikasih tugas Pak. Apa tanggapan Bapak? Sabtu dan Minggu itu tadi saya bilang bahwa Sabtu dan Minggu memang hari keluarga kita ya, hari keluarga kita. Jadi nanti akan Bapak lihat di dalam laporan dari kurikulum kita
bahwa tugas ada di hari Senin sampai Jumat. Tetapi kadang-kadang pada hari Senin sampai Jumat ada guru yang berikan tugas yang bersamaan, sehingga anak banyak. Sehingga kalau anak banyak maka dipindah tugasnya di hari Sabtu, kan begitu. Ya, wah nih hari ini hari Senin udah 3 nih, guru itu tahu guru yang A memberikan tugas, guru B memberikan tugas, maka mungkin guru C tidak akan diberikan di hari itu, diberikan di hari Sabtu. Itu tujuannya seperti itu. Nah, membagi tugas itu biar tersebar ke semua hari dan anak-anak semua tidak terbebani oleh tugas-tugas tersebut, gitu ya, Nah. Biar tugasnya nggak numpuk juga ya, Pak ya. Betul. Intinya membagi waktu. Ya. Mungkin Bapak ada tips gimana sih Pak cara biar kita nih membagi waktu nih antara main, antara belajar, kan pasti di rumah juga ada kegiatan-kegiatan lain sebagai seorang siswa. Masa pandemi itu masa yang sulit. Jadi anak-anak sekalian, misalnya PJJ kita dimulai jam 7 sampai jam 12. Lakukan sedisiplin mungkin. Ya, hindari berkerumun, kontak dengan teman-teman, nongkrong dan sebagainya, sehingga klaster-klaster COVID yang baru tidak muncul di kalangan pelajar. Ya, cukup kita menahan diri untuk bisa melakukan berkumpul, tidak menahan diri untuk berkumpul dengan teman-teman, ya, melaksanakan protokol COVID dengan benar. Insya Allah kita selalu dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu, nah. Tadi kan nih Pak, sebagai siswa kelas 12 nih, apakah menurut Bapak PJJ ini efisien untuk kelas 12 sendiri yang akan melanjutkan untuk ke jenjang yang lebih tinggi gimana Pak? PJJ untuk kelas 12 memang sangat sulit, ya. Salah satunya adalah tidak adanya ujian nasional untuk tahun ini. Jadi nanti kita akan adakan, kementerian akan mengadakan asesmen kompetensi minimum untuk kelas 12 yang dinilai bukan siswa tapi sekolah. Bagaimana kemampuan semua sekolah se-Indonesia pada masa PJJ ini. Kan tidak hanya sekolah kita saja yang PJJ. Ternyata kan banyak sekali sekolah di Indonesia ini yang melakukan PJJ. Sehingga AKM kelas 12 itu akan mencerminkan bagaimana pembelajaran PJJ di sekolah di SMA 3 Cikarang Utara itu bisa berlangsung dengan baik. Itu ya. Mungkin Pak bisa dikasih gambaran ke kita sama siswa-siswa yang menonton di rumah sana, asesmen itu seperti apa sih Pak nanti bentuknya? Soal-soalnya asesmen itu tidak soal mata pelajaran, tapi literasi, numerasi, dan survei karakter. Ya, bagaimana kamu bisa membaca, menyimpulkan sebuah literasi, ya, kemudian bagaimana kamu bisa mengolah numerasi menjadi sebuah keputusan atau kesimpulan yang kamu ambil sehingga kamu bisa melakukannya saat kamu sudah keluar dari sekolah. Kalau selama ini kamu belajar kan matematik, kamu hanya matematik saja. Matematik itu fungsinya untuk apa? Kalau literasi dan numerasi dari matematik, dari bacaan, kamu akan menyimpulkan itu dan dapat kamu lihat setelah kamu keluar dari SMA 3 Cikarang Utara. Ya. Jadi selain siap untuk PTN, berarti siap untuk kerja juga Pak? Siap. Sebagai contoh, Bapak akan berikan sebuah contoh tentang numerasi. Kamu punya martabak, punya adonan martabak. Di situ kamu punya coklat, punya keju, punya wijen, punya kelapa. Berapa macam yang akan kamu jadikan martabak saat kamu masak? Itu kan perlu kan? Berpasangan di dalam matematika. Oh, ini kesini, oh sekian banyak martabak yang bisa saya hasilkan. Itu contoh yang paling mudah. Selanjutnya nih Pak, bagaimana pendapat Bapak jika ada siswa yang berhenti belum belajar karena berpikir tidak akan lanjut kuliah? Kami memiliki program setelah nanti PJJ itu masuk, kami akan memiliki program bahwa anak-anak kami yang tidak akan melanjutkan kuliah karena keterbatasan, padahal ada perguruan tinggi yang tidak harus bayar, itu namanya bidik misi. Tapi kalau mereka pun tidak mampu, kita akan buka life skill. Life skill adalah kemampuan anak-anak setelah keluar dari SMA 3 Cikarang Utara. Dan ternyata setelah kami survei kepada seluruh peserta didik kita, ternyata banyak anak kita yang berminat untuk memiliki life skill. Tidak hanya anak SMK saja yang harus memiliki life skill. Anak SMA pun yang tidak akan melanjutkan kuliah akan Bapak kasih life skill. Sebagai contoh, ya life skill kita adalah tata boga. Bagaimana setelah tamat SMA anak kita keluar bisa masak, bisa menghasilkan sesuatu dan bisa mempunyai nilai dan daya jual. Itu contoh yang paling mudah. Keren banget nih. Ya, tidak itu saja. Ada lagi karena
dari hasil survei tata boga lebih banyak dibandingkan yang lain. Ada lagi misalnya menjahit, ya bisa kita lakukan, membengkel, beternak ikan dan sebagainya akan kita lakukan, dan kita akan lihat survei hasil dari humas survei kepada peserta didik kita. Itu yang life skill ya. Tapi sekarang kan udah zaman modern ya Pak, jadi apa-apa tuh gampang diakses, apalagi lewat internet gitu. Tapi kita selain dari sekolah, itu kita bisa mandiri juga. Betul ya. Harus bisa mandiri ya Pak ya. Ya, tapi perlu ada pengawasan. Ya, Pak, siapa yang mengawasi? Ya guru di sekolah. Ya, memasak tetapi tidak diawasi, nanti akan menghasilkan sesuatu yang lain. Tapi kalau diawasi oleh guru bisa berdiskusi, sharing, untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik buat anak didik kita. Itu. Mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan berkenaan dengan visi misi sekolah SMA Negeri 3 Cikarang, apakah ada yang berubah atau ada terobosan mungkin? Baik, untuk visi misi kita adalah masih tetap berbudi pekerti luhur, didasari iman dan takwa, kompetitif, berwawasan global, dan peduli terhadap lingkungan. Itu masih kita lakukan. Sekolah kita sekolah adiwiyata, maka lingkungan hidup menjadi sasaran utama untuk Bapak mengembangkan sekolah SMA 3 Cikarang Utara menjadi sekolah yang lebih baik. Ditambah satu lagi, kompetitif dan berwawasan global. Nah, contohnya kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang semuanya berbau dengan digital ke arah sana. Gitu, nah ya. Berarti kalau adiwiyata ini penting, berarti Bapak fokus nih untuk mengelola sekolah menjadi sekolah hijau gitu. Iya, sekolah hijau. Sekolah hijau dan sekolah yang memiliki kompetitif buat anak didik kita. Kompetitif itu Bapak bisa ya artinya kompetitif seperti apa? kompetitif tadi kita mau life skill kepada peserta, itu salah satu kompetitif. Jangan sampai setelah keluar dari sekolah kita, anak didik kita nganggur, nggak punya kemampuan apapun. Bapak kepengen setelah keluar dari sekolah kita yang tidak melanjutkan, anak kita tuh mampu berkompetisi dengan orang-orang di luar, ya mempunyai daya saing, daya jual, gitu nah. Selain peduli terhadap lingkungan juga kita harus meningkatkan minat bakat kita dalam bidang teknologi. Betul. Ya, teknologi. Dapat bersaing selain dari SMA juga dari SMK juga ya Pak. Betul. Ya dari life skill juga, dari soft skill juga. Gitu. Betul. Iya. Baik, kita sudah berada di penghujung acara yang sepertinya kayak Maya. Gak kerasa banget. Gak kerasa nih, kita udah ngobrol banyak banget sama Iya. Bapak, banyak banget informasi, banyak banget pengetahuan, ilmu-ilmu baru yang saya dapat dan Kak Hikmah juga dapat ya di sini ya. Luar biasa sekali loh Bapak. Mungkin Bapak ada pesan-pesan untuk SMA Negeri 3 selanjutnya. Ya, buat anak-anak sekalian semuanya, bahwa SMA 3 Cikarang Utara yang terletak di Desa Waluya, Cikarang Utara, ya adalah sekolah besar yang harus dibangun menjadi sekolah yang lebih favorit lagi. SMA 3 Cikarang Utara melaksanakan pembelajaran jarak jauh semenjak pandemi corona di Indonesia ini. Tetapi Bapak berharap anak-anak sekalian dalam masa pandemi ini selalu menjaga kesehatan, ya menjaga kesehatan baik diri maupun keluarga, menjaga jarak, menggunakan masker dimanapun Anda berada, dan tidak bergerombol atau berkerumun seperti anak-anak sekolah lain. Fungsikan masa ini sebagai masa kamu bisa menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang bermanfaat dan positif untuk masa depan kamu semua. Semoga SMA 3 Cikarang Utara menjadi sekolah yang lebih jaya lagi. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mungkin segitu yang bisa kita dapatkan hari ini, luar biasa banget Pak. Terima kasih banyak buat ilmunya, buat informasinya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di Tritara TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.